diskusi nanti. Saya akan mengkhususkan kelas saya ini Zoom itu untuk diskusi. Jadi materi-materi yang ada di kelas, yang di kelas saya, tolong dilihat, diperhatikan. Tugas-tugasnya silakan dikerjakan sesuai dengan jadwal, karena saya sudah menyeting setiap tugas itu ada hari-hari tertentu yang dia ditutup. Jadi silakan Anda perhatikan tugas-tugas tersebut untuk kelasnya saya. Kemudian Anda mengerjakan tugas tersebut. Nanti kita akan temukan lagi satu hari yang untuk diskusi, khusus untuk diskusi tanya jawab setelah Anda mengerjakan tugas-tugas dari saya. Jadi sekarang selamat menikmati materi-materi yang disampaikan oleh Pak Bayu. Saya di sini sebagai pendamping saja. Oke ya, kelas saya ya. Tolong sampaikan ya, Bagas sebagai ketua kelas kepada kelas saya ya. Di sini hanya ini tergabung ada 5 kelas soalnya. Baik, Pak. Baik, selamat menyaksikan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pagi, Pak. Wabarakatuh. Baik, Salam, Pak. selamat pagi Pak Rudi yang ikut bergabung bersama kelas kita dan mungkin rekan-rekan dosen yang lain. Bagaimana rekan-rekan perjuangan kemarin? Ada yang ikut atau di rumah saja? Di rumah saja, Pak. Di rumah, Pak. Di Di rumah saja, Pak. Di rumah saja, Pak. Saran ya buat rekan-rekan yang ikut berjuang, yang ikut demonstrasi, kuncinya satu, kalau sudah rusuh, jangan berpisah dari rombongan, ya. Tetap berkerumun, tapi jangan merusak, itu ya kuncinya. Perjuangan boleh, berdemonstrasi juga boleh, tapi menjadi demonstran cerdas itu pilihan yang harus Anda ambil sebenarnya, gitu ya. Aksi di jalan, aksi di umum itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baik menulis dan disampaikan kepada media ataupun anggota dewan secara langsung, baik mail, elektronik ataupun media apa, itu saya rasa lebih bagus gitu ya. Karena eranya sekarang sudah era elektronik semua ya. Gitu ya. Memang umum aksi di jalan tuh memang diperlukan sebagai jalan terakhir ya. Nah, itu saran dari saya ya sebagai ya saya juga pernah seperti Anda mengikuti aksi di jalan dan lain-lain. Seperti itu ya. Tapi tetap sehat, jaga kesehatan karena itu yang paling penting gitu. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas masalah hukum penyelesaian sengketa internasional, tetapi kita akan bicara hakikat dan sejarah terlebih dahulu. Kemarin pertemuan pertama kita sudah banyak bicara, mungkin di pertemuan pertama di kelasnya atau videonya Ibu Rehulina ya, teman-teman bisa lihat. Dan hari ini ada videonya Ibu Meli yang nanti akan saya share di Vclass untuk kelas saya. Jadi teman-teman bisa absen juga di Vclass-nya mengenai tentang peran dan jenis, kemudian hakikat dari sengketa internasional. Nah, kita nggak bicara lama-lama ya di sini, nanti kita lebih diskusi gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya harap bisa perhatikan dengan baik dan record ini nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman semua seperti itu. Saya coba share screen dulu ya. Baik, terlihat ya? Terlihat, Pak. Baik. Baik. Saya coba akan memberikan pengantar terlebih dahulu agar teman-teman semua bisa masuk mengartikan bahwa penyelesaian sengketa internasional ini memang perlu kita pelajari. Ini mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang bergabung ke saya, ini karena suara anak saya lagi sekolah, berada di dekat saya, jadi agak menggaung. Ini mohon maaf ya. Baik, kalau bicara penyelesaian sengketa internasional, apa sih yang ada di benak Anda semua? Coba, ada nggak yang bisa kasih saya komentar?
Ini ada 93 partisipan. Nah, coba deh. Saya Pak. Nah, siapa? Mas Bagas. Oke, silakan Mas Ya. Bagas. Perang Pak. Perang. Ah, Oke. Ada yang lain nggak? Sengketa ya. ICG Pak. ICG, oke. Apa yang ada di benak saudara-saudara ketika bicara penyelesaian sengketa internasional gitu? Tadi si Bagas bilang ada perang, ada ICG. Apalagi? Ini walaupun masih pagi harus semangat ya. Walaupun belum mandi, saya juga belum mandi nih gitu. Apalagi mendung. Ada yang bangun dari kosan langsung loncat, langsung hidupin handphone, komputer gitu ya. Oke, ada yang lain? Prastika, Pak. Prastika, oke, silakan Mbak. Penyelesaian sengketa menurut saya ada dua, dengan damai dan perang. Jika dengan damai itu ada non-hukum dan hukum. Kalau non-hukumnya contohnya negosiasi, mediasi. Kalau hukum seperti arbitrase dan mahkamah. Kalau arbitrase ke ICC, ICC, dan mahkamah itu ICG. Kalau perang itu seperti ketentuan Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Cukup, Pak. Baik. Oke, mungkin pertemuan pertama sudah agak matang ya Anda mendapatkan sebuah pengantar. Tapi saya bicara hakikat dulu nih. Jadi kenapa sih muncul sengketa gitu loh? Kalau ada penyelesaian sengketa secara internasional berarti something wrong gitu ya. Ada yang menjadi permasalahan. Ada yang menjadi konflik. Nah, begitu. Ini kenapa tuh ada sengketa? Kayak kita nih, mungkin sama Bagas, sama Prastika gitu, ada problem gitu ya. Ada masalah. Terus kenapa kok sampai berkonflik gitu loh? Nah, secara harfiah, sengketa sama konflik itu beda ya. Tapi kita generalisir saja sama. Gitu. Apa sih yang menyebabkan sengketa gitu loh? Iksan Pak. Ya, Iksan, silakan. Kalau misal dari videonya Bu Rehulina ada 3 Pak penyebab terjadinya hakikat sengketa. Apa Yang itu? pertama ketidaksepahaman tentang suatu hal antara subjek hukum internasional. Yang kedua, pihak yang satu memaksa kehendak kepada pihak yang lainnya. Yang ketiga, pihak lain melanggar suatu perjanjian yang telah dibuat. Cukup Pak. Oke. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kita langsung praktek ya, gitu. Jadi hakikat teori langsung praktek. Nah, gitu. Contoh sekarang. Konteksnya internasional ya, konflik internasional ya, sengketa internasional. Ayo. Hafid, Pak. Ya, silakan. Misalnya Cina mengklaim Laut Cina Selatan dengan non-baseline, Pak. Cina klaim LCS dengan 9 dash line-nya, dengan 9 garis putus-putusnya. Sengketanya di mana? Dibawa ke mana? Dibawa ke... Nah, berarti bacanya belum selesai. Berarti teman-teman harus buka pca.org atau ITN. Ya, coba nanti di search Permanent Court Arbitrations. Ya. Nah, nanti kita akan belajar ini lembaga-lembaga penyelesaian sengketa. Ya. Apakah dia sifatnya publik ataukah sifatnya private. Saya belum batasi nih. Tetapi ada dua ketika kita bicara public international dispute settlement sama private international dispute settlement. Beda nih antara public dan private. Apa sih bedanya? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, tadi siapa Hafiz ya kalau tidak salah. Dia berikan contoh LCS antara China and Vietnam. Vietnam ya, yang dibawa ke PCA. Kemudian melahirkan keputusan, tetapi tidak diikuti oleh China, dan China masih klaim. Nah, balik lagi kita ke hakikat, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rehulina, sebenarnya ada 3. Intinya adalah
ada subjek hukum internasional yang memaksakan diri terhadap haknya atau kepentingannya, sedangkan subjek hukum internasional yang lain itu tidak menerima, sehingga ada konflik. Jadi ada perbedaan hak dan kewajiban, baik sudah tertulis ataupun tidak tertulis, baik di dalam perjanjian atau tidak di dalam perjanjian, sehingga menyebabkan perbedaan kepentingan. Kurang lebih itu ya. Jadi ada perbedaan hak dan kewajiban, dan salah satu subjek internasionalnya memaksakan diri. Seperti itu. Ini baik konflik bersenjata maupun tidak bersenjata. Nah, kalau si Bagas tadi bilang ada perang, Pak. Well, sekarang perang tuh banyak. Perang fisik kah? Perang dunia maya kah? Perang virus kah? Atau perang dingin? Nah, coba kita nanti batasi perang apa yang dimaksud. Gitu ya. Oke, sampai sini clear nggak? Pengantar saya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Berdasarkan video-video Ibu Rahilina, yang lain-lain. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, sebenarnya ini kan Anda semester 5 ya. Sudah dapat hukum internasional ya. Ada teori sebenarnya mengenai hubungan HI dengan HN. Bisa nggak kita kalau sengketa internasional itu kita pakai hukum nasional kita? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Ayo. Kenapa tidak bisa? Ini kalau tatap muka enak banget nih kita ya diskusi ya. Kalau ini saya tunjuk-tunjuk gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang juga saya bisa lihat nih. Ayo, siapa? Bisa, Pak. Siapa? Bisa. Oke, silakan. Karena di dalam monisme primat HN sendiri, bahwa HI itu bersumber daripada HN. Oleh karena itu, sengketa nasional memang beberapa sengketa itu bisa diselesaikan dengan hukum nasional. Jadi bisa pakai hukum nasional? Tapi nggak semua, Pak. Nggak semua. Oke. Ada nggak yang pakai hukum nasional? Contohnya. Biasanya sengketa-sengketa perdata sih, Pak. Perdata internasional. Oke. Tadi siapa? Bayu Pratama ya? Yang ngomong. Iya, Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Ada gangguan sedikit.
Oke, baik. Terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf, ada gangguan. Kembali ke mana tadi ya? Permasalahan perdata internasional tadi ya. Si Wahyu Pratama bilang, kalau sengketa yang pakai hukum nasional mana gitu. Oh, ternyata banyak kasus-kasus perdata internasional. Ya, saya harus bilang dia benar, gitu ya. Jadi kalau pengertian hukum perdata internasional itu kan hukum nasional yang berbicara atau menyelesaikan permasalahan asing gitu ya. Ada subjek atau objek atau ada unsur asing seperti itu. Dan kebanyakan yang dipakai adalah hukum nasional. Nah, apakah itu termasuk sengketa atau konflik? Iya. Nah, tapi dalam ranah ini, hukum penyelesaian sengketa internasional, kita 90% akan bicara masalah hukum penyelesaian sengketa internasional secara publik. Nah, kenapa kita bicara monisme dan dualisme? Ada apa kaitannya? Para sarjana hari ini dalam sudut pandang penyelesaian hukum sengketa internasional sebenarnya tidak melihat monisme atau dualisme teori ya, tapi akan lebih mementingkan dari interest, national interest, gitu, kepentingan nasional. Jadi, yang dipakai apa? Yang dipakai adalah yang paling menguntungkan bagi mereka. Nah, kesalahan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan, kenapa mau dibawa ke ICJ, gitu ya? Karena kalau memang nggak mau, nggak bisa juga, gitu loh. Karena ICJ itu salah satu unsurnya adalah kesepakatan. Negara sepakat untuk menyelesaikan masalahnya ke ICJ, gitu. Nah, kita juga harus melihat nanti konteksnya politik internasional dan hubungan internasional ya akan lebih jauh kita menganalisa. Nah, tetapi perlu dipahami oleh teman-teman adalah bahwa memang ada teori di mana penyelesaian sengketa internasional ada beberapa negara maju yang lebih mementingkan international convention, international agreement daripada national regulations-nya gitu. Nah, kalau dualisme adalah dia akan bicara bahwa ini adalah suatu hukum yang berbeda, begitu ya. HI dan HN itu dua sistem hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dipandang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, apa hubungannya dengan penyelesaian sengketa internasional? Nah, kalau kita berdiri di salah satu teori ini, akan tidak menguntungkan negara kita ya, khususnya Indonesia dalam hal kepentingan nasional. Jadi kita langkahnya tidak bebas. Nah, sekarang politik luar negeri kita adalah bebas aktif dan menguntungkan. Jadi yang paling kita lihat ke depan dalam penyelesaian sengketa internasional, khususnya subjeknya Indonesia, adalah kepentingan. Kepentingan ekonomi kah, politik kah, hubungan luar negeri kah. Nah, ini yang harus dilihat. Nah, seperti halnya tadi kita bicara hakikatnya sengketa, kita mengedepankan kepentingan. Kita bicara kedaulatan kita, seperti itu. Nah, tapi kalau negara lain tidak terima, itulah baru terjadinya sengketa. Baik, dalam tipe atau jenis atau model penyelesaian sengketa internasional, kita tidak bisa samakan dengan ini tadi yang saya bicara. Nah, kita tidak bisa samakan dengan penyelesaian sengketa yang ada di sistem hukum nasional kita. Nah, kalau ini pertanyaan saya ya, biar teman-teman paham. Ada nggak yang bisa bedakan penyelesaian sengketa Indonesia dengan penyelesaian sengketa internasional? Di mana bedanya? Gitu. Atau kasih saya contoh. Gitu. Ada nggak? Silakan. Bedanya pada subjek hukumnya, Pak. Bedanya pada subjek hukumnya.
Oke, ada yang lain? Saya coba kasih clue ya, ada etik, ada legal. Nah, gitu. Ayo. Ada yang bisa kasih saya opini? Ini penting loh. Orang udah bicara penyelesaian sengketa internasional itu harus sudah paham tuh penyelesaian sengketa nasionalnya gitu. Ayo. Coba saya balik ke sini ya. Coba kita fokus di dualisme. HI dan HN. Subjek dan sumber berbeda. Poin kedua, HI adalah penyelesaian HI adalah hukum diterapkan atas kesepakatan bersama. Sedangkan HN diterapkan atas kehendak negara dan kekuasaan negara. Nah, ini dari 2 poin ini kira-kira ya, dari poin kedua ini kira-kira apa yang Anda bisa ambil? Kalau HI itu bersifat subordinatif, artinya tidak ada paksaan. Oke. Kalau HN itu, iya, HN yang subordinatif, Pak. Oke, Negara sekarang bisa memaksakan melalui alatnya. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke penyelesaian sengketanya. Gimana penyelesaian sengketa di HI dan gimana penyelesaian sengketa di HN. Nah, gitu. Ayo. Saya, Pak. Ya, Bagas, silakan. Kalau di HI, harus kedua belah pihak, dua-duanya sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum, misalnya membawanya ke Mahkamah Internasional. Tapi kalau di sengketa nasional, ketika salah satu pihak sudah mengajukan itu ke pengadilan misalnya, maka pihak yang lainnya itu harus kooperatif gitu. Kalau di Indonesia salah satu pihak tidak sepakat gitu, itu bisa dilanjutkan perkaranya. Tapi kalau di internasional tidak bisa diterima sama pengadilan ya gitu, Pak. Saya nangkapnya gitu. Mungkin teman-teman banyak yang nggak paham ya tadi apa penjelasan Bagas. Tapi ada yang bisa kasih contoh nggak sama saya? Kalau ada sengketa nih, sengketa di nasional gitu. Kira-kira kemana tuh kita bisa nyelesain masalahnya? Coba dari penjelasan yang Ibu Rehulina sudah sampaikan, penjelasan yang mungkin case yang teman-teman sudah baca, ataupun dari kelas Pak Rudi yang Pak Rudi sudah jelaskan seperti itu. Saya ambil contoh deh, ya. Kasusnya kalau kita bicara publik, kasus pembunuhan di Kim Jong-il ya di Malaysia oleh Siti ya di Malaysia. Itu kasus apa tuh? Subjeknya nasional, subjeknya internasional, pelakunya internasional, korbannya internasional, lokusnya Malaysia. Coba, ada yang bisa jelasin nggak? Berlaku nggak konvensi-konvensi, berlaku nggak perjanjian internasional, berlaku nggak itu? Kalau menurut saya, Pak, khusus di Indonesia nggak berlaku, Pak. Nggak berlaku. Jadi hukum apa yang berlaku di sana? Hukum nasionalnya. Hukum Malaysia, ya? Iya. Oke. Saya kasih contoh lagi.
ada penyelundupan narkoba oleh Kordi, warga negara Australia. Berlaku nggak tuh perjanjian mutual legal assistance atau perjanjian kerjasama dalam melacak tersangka, terdakwa, dan lain-lain, ataupun kerjasama dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh warga negara asing? Kira-kira berlaku hukum apa tuh? Bisa nggak Australia memberlakukan hukumnya di Indonesia? Pernah nggak kasus Kordi? Iya Pak, Bawa narkoba. di Bali ya Pak? Ya. Pakai hukum Indonesia Pak? Pakai hukum Indonesia. Nggak bisa kita memberlakukan hukum internasional, perjanjian internasional. Mungkin kita menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, bahkan terpidana, tapi hukum yang diberlakukan adalah hukum nasional. Ada suatu kekuasaan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk menangani wilayahnya. Nah, tapi kalau penyelesaian sengketa menurut hukum internasional, saya harus bilang 95% itu berdasarkan kesepakatan. Memang ada penyelesaian sengketa internasional yang tidak berdasarkan kesepakatan. Apa? Ada yang tahu? Nah, ada namanya UN, United Nations, ya, PBB. Ada lembaga di bawah UN itu ada Majelis Umum dan Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Nah, terkadang keputusan mereka itu sepihak tanpa ada kesepakatan. Contoh, resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ke Irak. Embargo militer dan embargo ekonomi. Kemudian ada resolusi, nanti dicek ya sama teman-teman ya, jangan percaya aja omongan saya gitu. Jadi nanti teman-teman cek. Ada embargo yang diberikan oleh Palestina. Ada embargo yang diberikan oleh negara-negara lainnya gitu. Nanti cek di securitycouncil.org gitu ya, un.org. Nah, ini terkadang keputusan yang diambil, penyelesaian sengketa yang diambil itu tidak berdasarkan kesepakatan negara korban. Nah, itu. Tetapi dalam proses penentuan keputusan tersebut ada proses mediasi, ada proses musyawarah, ada proses voting di UN itu. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga penyelesaian sengketa internasional melalui MU, Majelis Umum ya, bukan Manchester United, dan Security Council atau DKPBB. Nah, itu penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional. Ada lagi nggak penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional yang lain? Banyak. Apalagi contohnya? Sekarang nih, yang lagi teman-teman buka, Zoom. Zoom.cu gitu misalnya. Saya punya domain namanya zoombayu.co.id gitu ya. Kemudian saya di-sue gitu ya, dituntut. Kamu sudah pakai nama Zoom saya gitu loh. Ngambil keuntungan. Saya jualan di situ. Jualannya kamera zoom gitu ya, lensa zoom gitu. Ternyata saya dituntut gitu. Nyelesainya di mana? Ada namanya online dispute resolution sekarang. Jadi jangan kita bicara konvensional terus, ternyata sekarang ada online dispute resolution. Banyak lembaga yang menawarkan ODR. Bahkan international law firm itu juga menawarkan fasilitas itu gitu. Atau arbitrations, international arbitrations ya. Itu menawarkan jasa online dalam penyelesaian sengketa. Tetapi depend on good faith. Tergantung niat baik dari pihak. Nah, nanti juga teman-teman bicara keputusan. Nah, gitu ya, keputusan organisasi internasional itu mengikat atau enggak? Mengikat enggak? Nah, pernah enggak dilanggar?
Gimana dengan kasus Cina dan Vietnam yang kemudian China nggak ikutin? Gimana kasus kita Pertamina dengan Rahabodas gitu ya, perusahaan asing, perusahaan minyak asing gitu ya, yang lokusnya di Jawa Barat gitu misalnya. Nah itu nanti Anda teman-teman harus cari. Nah tadi siapa Bagas bilang ada penyelesaian sengketa, ada perang gitu ya. Nah, saya bagi dua penyelesaian sengketa menurut hukum penyelesaian sengketa internasional itu ada melalui hukum. Ada damai dan ada perang ya. Ada damai dan perang. Kalau perang kita udah tahu nih. Perang itu fisik. Perang itu perang dingin gitu ya. Perang apa lagi? Cyber war. Cyber warfare. Banyak nih. Nah, tapi dalam teorinya penyelesaian sengketa secara damai itu kita bagi lagi. Ada secara etik dan ada secara hukum. Nah, secara etik ini apa gitu? Secara legal kok bisa dibilang damai sih, Pak? Gitu dalam hukum internasional. Nah, kalau hukum internasional itu kalau mau perang fisik, perang senjata, itu perang namanya. Tapi kalau pengadilan, itu damai. Damai apa? Karena nggak gontok-gontokan gitu ya, walaupun perang argumen. Nah, jadi ada etik dan ada legal. Kalau etik apa? Mediasi, konsiliasi, udah teman-teman tahulah itu ya gitu. Kemudian konsolidasi melalui kedutaan besar vianya, kemudian melalui lembaga mediasi, menggunakan jasa mediator, pihak ketiga, good offices, dan lain-lain. Nah, nanti di pertemuan ketiga, dosen-dosen bagian hukum internasional akan menjelaskan jenis-jenis penyelesaian sengketa internasional. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat di link YouTube yang diberikan di dosen-dosen. Atau teman-teman bisa juga datangi YouTube HI, ya, International Law. Gitu. Coba cari di situ banyak semua bahan. Saya udah kasih judul di situ ya. Jadi atau kunjungi YouTube-nya dosen masing-masing. Pak Rudi punya, saya punya, dosen-dosen yang lain juga punya. Kunjungi gitu ya. Jadi Anda bisa lihat materi-materi apa yang harus diamati seperti itu. Nah, Anda harus cari tahu nih, saya bilang apa, legal itu seperti apa sih, etik itu seperti apa. Nah, ini saya sampaikan sekilas saja bahwa penyelesaian sengketa secara hukum ini ada memang lembaga yang memang bicara untuk penyelesaian sengketa publik. Nah, publik menurut hukum internasional itu seperti apa sih? Nah, kita melihat dari sudut pandang organisasi internasional. Ada governmental organizations dan ada private international organization. Nah, ini juga terkait erat dengan penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional atau lembaga penyelesaian sengketa internasional. UN itu punya namanya International Court of Justice sama International Criminal Court. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kemudian di bidang investasi, UN punya ICSID namanya. Bicara masalah investasi dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian di bidang yang lain, misalnya penyelesaian sengketa ekonomi, kita punya namanya World Trade Organizations. Jangan Anda pandang ekonomi itu sebagai masalah private. No, ini public. Ya, diciptakan sebuah standar ekonomi, standar ekspor import, standar bundling, standar dumping. Nah, ini ekonomi makro ya, teman-teman harus juga belajar itu. Kemudian kita punya namanya World Intellectual Property Organizations.
Walaupun ranahnya private, penyelesaian sengketanya kita bisa artikan sebagai public. Kenapa? Ada lembaga penyelesaian sengketa internasional. Nah, itu. WTO juga punya namanya Dispute Settlement Body. ASEAN punya nggak? European Union punya nggak? Gitu. Nah, ini yang harus teman-teman cari, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya berikan ke teman-teman untuk bisa Anda cari, gitu ya. Jangan semuanya saya kasih. Saya nggak pelit, saya kasih semuanya di video ada dan lain-lain. Tapi teman-teman juga harus cari, gitu ya. Nah, kalau saya urutkan, ya, bicara masalah etik sampai ke legal, legal itu sebenarnya kita bagi lagi, kita bagi lagi, gitu ya. Ada kalau di hukum nasional kan ada litigasi, non litigasi, gitu loh. Apakah arbitrase itu, lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu kita sebut non litigasi? Di dalam hukum internasional kita nggak bisa sebut itu sebagai non litigasi, tetapi litigasi, gitu ya. Segala sesuatu yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional, kita sebut itu sebagai litigation, penyelesaian sengketa secara hukum. Nah, ada kekeluargaan. Nih. Di hukum internasional ada juga yang bicara kekeluargaan, lo nggak di hukum nasional aja, gitu. Kemudian ada negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Nah, ini dari yang namanya etik sampai ke legal. Atau orang berhenti sampai di mana? Oh, di negosiasi. Negosiasi itu cuma dua belah pihak loh. Kalau mediasi, oh ada mediatornya loh, ada pihak ketiganya loh. Kok perlu arbitrase? Oh ternyata nggak ketemu, kita harus pakai lembaga deh. Gitu. Nah nanti coba dicari ya arbitrase itu apa artinya gitu. Paling gampang Anda buka web officialnya BANI, ya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Anda buka deh searching di setiap negara. Almost ada, hampir semua negara itu punya namanya lembaga arbitrase. Nah, apa pengertiannya? Coba cari. Ya. Nah ini saya kasih gambaran sedikit ya. Ini untuk nasional sebenarnya ya. Bagaimana dengan internasional? Nah, saya yang seperti bilang di atas, etik and legal. Jadi semua penyelesaian sengketa yang melalui lembaga internasional, itu kita sebut sebagai penyelesaian sengketa melalui hukum. Gitu. Oke? PCA itu arbitrase loh. Permanent Court Arbitrations itu penyelesaian sengketa secara hukum loh di mata internasional. Nah, tetapi kalau di Indonesia, lembaga arbitrase itu di luar pengadilan. Nah, ini kerangka pikir yang harus kita bisa bedakan, gitu ya, antara konteks nasional dan konteks internasional. Nah, kenapa saya di awal tuh berangkatnya dari monisme dan dualisme, hubungan HI dan HN. Ternyata ada dua konsep kerangka yang berbeda, tetapi jangan berpatokan kepada itu, tetapi berpatokanlah kepada national interest, begitu ya. Saya kira itu ya. Kalau ini, nah, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa internasional itu apa aja sih yang akan dibahas. Saya kasih 5 poin untuk Anda cermati. Ya. Dan ini tugas kelas saya. Nah, nanti kelas Pak Rudi silahkan diskusikan. Ini kelas tugas saya. Nanti saya posting di Vclass. Teman-teman jawab di situ. Anda kasih contoh lembaga hukum internasional
lembaga penyelesaian sengketa internasional. Yang poin pertama nggak usah. Lembaga penyelesaian sengketa internasional. Nah, itu apa aja? Ya, satu. Kemudian hakimnya siapa? Atau lawyernya siapa? Gitu ya. Kemudian prosesnya gimana? Nah, gitu. Sama nggak dengan proses yang pengadilan? Kita ada namanya International Court of Justice, International Criminal Court. Prosesnya sama nggak sih sama yang kayak kita nih, polisi dulu, kemudian habis itu ke jaksa, jaksa serahin ke pengadilan, hakim putusan, hakim menyerahkan ke jaksa, jaksa menyerahkan ke LP, LP bebas. Nah, gitu prosesnya nggak sih? Gitu. Atau ada proses yang lain? Gitu. Nggak perlu banyak-banyak dengan kalimat yang simpel aja. Oke? Kemudian ini mengikat nggak? Mengikat final and binding nggak? Gitu loh. Kok kenapa Cina ngelanggar sih? Kok Cina nggak ikut sih? Gitu. Nah, kenapa Indonesia kena hukuman suruh bayar ganti rugi, kok Indonesia nggak bayar? Gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang teman-teman harus jawab dan teman-teman harus ikuti di materi-materi berikutnya. Atau langsung kunjungi web officialnya bagian HI. Ya. Baik, saya kira itu sudah lebih dari 50 menit ya, walaupun ada halangan atau Pak Rudi mau menambahkan, silahkan Pak. Oh, ya Pak Bayu, terima kasih banyak. Tidak ada tambahan yang ini, yang apa namanya, yang lain. Menurut saya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Bayu. Memang terkadang kita terputus-putus ya. Saya tadi mencoba mendengarkan, sempat terputus-putus. Ya inilah kendalanya Zoom. Untuk kelas saya yang tadi disampaikan tugas Pak Bayu tersebut, sesuai dengan kesepakatan awal kita, saya sudah membagikan kelas ya, membagikan grup antara 2 sampai 3 orang. Kemudian saya kan juga sudah meminta kalian untuk mencari kasus-kasus penyelesaian sengketa internasional seperti apa, di mana nanti tujuan akhirnya adalah seperti apa yang akan ditugaskan oleh Pak Bayu sebenarnya, yaitu bagaimana kita melihat ini kasus-kasus apa saja, kemudian mengenai apa, bagaimana penyelesaian sengketanya seperti apa, sebenarnya nanti akan di breakdown seperti itu. Jadi oleh karena itu, saya minta kepada ketua kelas mengumpulkan nama-nama kelompoknya, kemudian mengumpulkan kasus-kasus apa saja yang mereka sudah dapatkan. Nanti pada pertemuan yang akan saya konfirmasikan ke ketua kelas Bagas, kita akan buat atau mengupas satu demi satu. Itu untuk kelas saya saja. Menurut saya tidak ada tambahan, Pak Bayu. Cukup jelas. Terima kasih banyak, Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bagi rekan-rekan mahasiswa, kalau malu bertanya, saya maklum. Kemudian kalau masih ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, nggak apa-apa Anda tulis di Vclass atau di forum kelasnya Siakadu, ataupun langsung ke WA ya, WA grup yang ada. Atau media lain deh, yang pokoknya saya bisa kena gitu loh. Nah, saya nggak batasi itu, yang paling nyaman di teman-teman semua. Baik, kira-kira itu sebelum saya tutup sekali lagi, ada yang mau didiskusikan? Cukup ya, baik. Terima kasih buat rekan-rekan semua sudah berkesempatan mengikuti perkuliahan, baik kelas saya dan kelas Pak Rudi dan kelas dosen-dosen lainnya. Kita bertemu di minggu depan. Di setiap minggu kita punya video ajar dari bagian HI. Jadi nanti mohon dimintakan linknya ke para dosennya. Atau langsung kunjungi saja deh, gitu. Itu poinnya gitu ya. Oke, baik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Udah selesai ya?